Nah, ini teman-teman ini soal numerasi. Soalnya panjang tapi caranya menjawab sebenarnya tidak panjang gitu ya. Tangki tersebut diisi menggunakan air dari mata air Sibolangit yang dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter kubik pangkat 3 atau meter kubik. Itu debit masuknya. Ingat teman-teman, ini debit masuk dari pengisian tangki besarnya. Setelah penuh air dalam tangki akan dialirkan ke gedung-gedung tiga pipa. Jadi ini yang keluar. Yang keluar debitnya 2 meter kubik per meter, ada 2,2100 liter per menit, ada 2200 liter per menit. Ada 3 pipa. Ini yang keluar outputnya. Diketahui bahwa tangki tersebut penuh dengan air, siap untuk dialirkan melalui 3 pipa bersamaan. Apabila kebutuhan pada saat itu, jadi ini output nih sebanyak 1134.000 ini outputnya. 1.134.000 liter ini outputnya. Maka harus berapa jam ya harus dibuka. Berarti hubungannya dengan pipa keluar tadi, gitu ya. Bukan pipa masuk tapi pipa ke luar, gitu ya. Nah, kita lihat ya volume debit ya, volume apa namanya? Volume yang akan diisi tadi kebutuhannya adalah ini. Kemudian karena itu mengenai output atau keluaran, maka kita harus menjumlahkan masing-masing debitnya. Debit dari pipa, ketiga pipa. Pipa 1, pipa 2, pipa 3. Ubah kesatuan sama. Yang 2 meter kubik per menit jadikan liter per menit. Jadi meter kubik menjadi liter cukup dikalikan 1000. Jadi ada 2000 liter per menit, ada 2100 liter per menit, ada 2200 liter per menit. Kalau kita total berarti total debit dari ketiga pipa itu adalah 6300 liter per menit. Nah, volumenya kan tadi 1.134.000 liter. Berarti kita tinggal cari waktunya. Waktu kan tinggal volume dibagi dengan debit. Volume dibagi dengan debit. Volumenya 1.134.000 dibagi debitnya 6.300, ketemunya 180 menit. 180 menit itu kalau kita ubah ke jam kan 3 jam persis gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu angka-angka yang lain gimana, Kak? Ya, angka lain itu sebagai pengecoh bacaan yang lain nih. Pengecoh gitu ya, teman-teman. Maka teman-teman harus paham tentang literasi numerasi. Membaca, memahami gitu ya. Berdasarkan data pada grafik tersebut, tahun pelajaran yang menunjukkan angka putus sekolah siswa SD lebih tinggi daripada siswa SMA. Gambarnya tidak jelas gitu ya. Jadi kita perbesar saja gambarnya seperti ini teman-teman. Lihat ya. Di situ SD itu warnanya yang orange. Kemudian SMA warnanya yang hijau. Hijau. Kalau kita lihat itu yang orange itu SD, yang hijau SMA. Yang SD-nya lebih tinggi, yang lebih tinggi itu berarti yang ini teman-teman. Ini ya, oranye di atas, hijaunya di bawah ini ya. Jadi tahun pertama, tahun 2013-2014 gitu ya. Jawabannya berarti itu. Nah, ini namanya soal-soal tentang numerasi, membaca data saja seperti ini teman-teman. Sebenarnya mudah. Ada juga soal numerasi yang perlu menghitung seperti kemarin kita sudah lihat yang soal numerasi itu tentang debit gitu ya. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan adanya fenomena banyak coretan yang mengurangi keindahan yang ada di tembok. Tindakan yang guru harus lakukan untuk menangani hal ini adalah titik-titik ya. Ini terkait dengan penanaman nilai ya teman-teman ya tentang apa namanya itu profil pelajar Indonesia. Kalau ada coretan itu seperti itu ya di tembok-tembok sekolah itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru, kita langsung aja analisa untuk opsi pilihan gandanya. Yang A, membersihkan coretan yang ada sepulang dari bekerja dengan mengajak anggota keluarganya. Ini pengajaran kepada siswanya bagaimana ini ya. Yang B, memberi teguran seadanya. Ada siswa yang melakukan coretan di tembok sekitar sekolah
Oke, yang C menanamkan hidup bersih, indah, dan mengajak siswanya melakukan kebersihan lingkungan sekitar. Oke, yang C ini bagus sekali. Ini penanaman nilai hidup bersih, hidup seindah, kemudian di situ cinta lingkungan gitu ya. Yang D membuat artikel terkait kebersihan lingkungan dan dibagikan kepada guru dan semua murid. Yang E melaporkan pada dinas terkait yang menangani permasalahan kebersihan dan keindahan lingkungan. Jadi kalau kita lihat dari A sampai ini yang paling bagus ya opsi C ini ya, penanaman kepedulian, penanaman profil pelajar Indonesia. Bentuk soal lain dari kisi-kisi profil pelajar Indonesia seperti ini teman-teman ya. Bacalah teks berikut. Penanganan COVID-19 yang paling efektif pada saat ini adalah dengan melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pelaksanaan 3M merupakan aturan protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus bersama-sama mendukung pemerintah melawan COVID-19 dengan cara mematuhi peraturan tentang pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat, tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap sepele melaksanakan 3M. Kecerobohan dan ketidakdisiplinan akan berakibat makin merebaknya kasus penyebaran COVID-19. Nah, berdasarkan aturan pada teks tersebut, sikap apa yang paling berperan dalam mencegah penyebaran wabah COVID? Kalau kita lihat di situ, teman-teman lihat diksinya gitu ya. Di sini tentang kecerobohan dan ketidakdisiplinan penyebab COVID menyebar gitu ya. Jadi ini urusannya dengan tingkat kedisiplinan ya. Kalau mau tidak, ya kedisiplinan ya. Lihat opsi pilihan gandanya kedisiplinan, kejujuran, kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian, jelas jawabannya A. Terlihat ya. Yang pertama nanti teman-teman akan disajikan teks seperti ini, diminta untuk menentukan kesimpulannya. Saya bacakan dulu ya. Jadi teks berikut untuk menjawab nomor 2324. Tertulisnya begitu ya. Pembelajaran pada masa COVID-19 tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena sangat beresiko. Sulitnya warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak menjadi salah satu penyebabnya. Pembelajaran bisa dilakukan dengan alternatif lain dengan memanfaatkan jaringan internet atau dengan jaringan internet dan media elektronik gitu ya. Guru dan peserta didik bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Hal ini tentu menuntut penguasaan teknologi komunikasi untuk guru dan peserta didik. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Jadi teman-teman kalau menentukan kesimpulan itu langkah pertama teman-teman cari dulu kalimat utamanya itu ya, atau main kalimat ya, atau kalimat utamanya, kemudian idenya, ide pokoknya itu teman-teman cari dulu kalimat utamanya, bedakan dengan kalimat penjelas ya. Jadi cara menentukan kalimat utama ya dilihat itu kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain itu namanya kalimat utama. Di kalimat utama tersebut nanti dicari ide utamanya seperti apa. Nah, itu kesimpulannya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita tentukan dulu mana kalimat utama, mana penjelasnya gitu ya. Saya bacakan dulu. Pembelajaran pada masa COVID-19 tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena sangat beresiko. Oke. Sulitnya warga sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan, 3M menjadi salah satu penyebabnya. Penyebabnya itu merujuk ke apa? Merujuk kepada pembelajaran COVID tidak bisa dilaksanakan tatap muka. Jadi kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama gitu ya. Dari mana kita lihatnya? Tadi salah satu penyebabnya. Penyebab apa? Penyebab kalimat pertama tadi, gitu ya. Yang berikutnya pembelajaran bisa dilaksanakan dengan alternatif lain. Berarti kan ada utama tadi di tatap muka, gitu ya teman-teman. Jadi kalimat berikutnya juga menjelaskan kalimat yang pertama dan kedua. Dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ternyata kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Pembelajaran pada masa COVID-19 tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka karena beresiko. Itu kalimat utama. Nah, kita lihat opsi A sampai ini yang intinya di situ idenya sama dengan kalimat utama yang mana. Kita lihat yang A, pembelajaran pada masa COVID-19 dilaksanakan secara tatap muka dari rumah. Ini jelas tidak ya teman-teman. Dari tatap muka dari rumah kan tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, gitu ya. Yang B, pembelajaran secara tatap muka berisiko terhadap kesehatan seluruh warga sekolah. Nah, ini tadi ada enggak di kalimat pertama? Ada, gitu ya teman-teman ya. Jadi B ini benar. Yang C, pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara daring. Ini tidak masuk di kalimat utamanya tadi. Yang D, penerapan protokol kesehatan penting dilakukan agar pembelajaran dapat dilakukan. Ini tadi juga tidak masuk di kalimat
utamanya. Yang E juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat yang kemungkinan besar adalah yang B. Oke, soal berikutnya teman-teman diminta untuk menentukan ide pokok. Ide pokok ya, ada teks nanti diminta menentukan ide pokok. Sebelum kita baca soalnya supaya tidak terlalu lama kita bahas, ide pokok itu masuk di kalimat utama. Jadi kita tentukan dulu kalimat utamanya, bedakan dengan kalimat penjelas, nanti ketemu kalimat utama kan. Setelah kalimat utama maka ditentukan di situ idenya, ide utama atau ide pokoknya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Gotong royong merupakan warisan budaya nenek moyang yang sudah berakar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah kegiatan, nah ini gotong royong ini merujuk ke kalimat pertama kan. Gotong royong merupakan warisan budaya kan gitu ya. Kemudian kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama tentang gotong royong. Sebagai warisan budaya tadi masuk di menjelaskan kalimat pertama lagi. Ya kan? Warisan budaya tadi ya, warisan budaya sudah masuk di kalimat pertama. Jadi kalimat ketiga ini juga menjelaskan kalimat pertama. Kemudian dengan demikian tidak heran jika tiap daerah memiliki bentuk gotong royong. Nah, ini juga bentuk gotong royong itu tadi menjelaskan kalimat pertama. Kalau kita baca secara keseluruhan pasti ini kalimat utamanya ada di di kalimat pertama ini. Kalimat pertamanya berarti jadi kalimat utama ya. Gotong royong merupakan warisan nenek moyang yang sudah berakar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kita cari ide yang bersesuaian dengan kalimat utama ini. Yang A, contoh gotong royong dari berbagai daerah, bukan gitu ya. Yang B, gotong royong untuk kebersamaan, juga bukan gitu ya. Yang C, kegiatan masyarakat di berbagai daerah, bukan juga. Yang D, gotong royong warisan budaya nenek moyang. Yang D ini yang paling pas gitu ya teman-teman ya. Kenapa ya tidak yang E, perwujudan sila keempat? Yang E itu lihat di kalimat terakhir. Gotong royong juga merupakan, nah juga ini artinya juga menjelaskan yang kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi itu bukan di kalimat utama. Padahal tadi kita sudah bahas ya ide utama atau ide pokok itu pasti ada di kalimat utama gitu ya. Bacalah teks berikut. Berdasarkan isi teks tersebut, mana pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kredibilitas guru? Guru kredibel itu adalah guru yang bisa melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan fungsi pokok guru, yaitu sebagai pendidik dan pengajar. Teman-teman harus bisa membedakan antara pendidik dan pengajar gitu ya. Mendidik tidak hanya mengajarkan tapi juga mendidik moral, memberi contoh yang baik, kemudian juga mengajar gitu ya teman-teman ya. Oke, kita bacakan dulu narasi soalnya. Pak Guru sebagai seorang guru senior melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan buku pegangan, namun jarang melaksanakan penanaman karakter. Jika ada peserta didik yang mengejek cenderung didiamkan. Peserta didik yang terlambat datang hanya ditanya seadanya tanpa tindak lanjut. Ya, tugas yang diberikan kepada peserta didik pun sering tidak dikumpulkan. Pak Guru tersebut juga sering membiarkan peserta didik yang tidak melaksanakan tugas piket membersihkan kelas. Jadi ini statusnya guru hanya sebagai pengajar bukan pendidik gitu ya. Kalau pendidik harusnya memberi teladan ya, mendidik gitu ya. Menanamkan karakter itu tugas guru gitu ya. Ingat guru tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai pendidik gitu ya. Kita lihat opsi A, Pak Guru B kurang kredibel. Yes, benar ya, pasti kurang kredibel karena statusnya dia guru harusnya bisa melaksanakan fungsi pendidik dan fungsi pengajar gitu ya. Belum melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik. Oke, benar yang A. Yang B, Pak Guru W sudah guru yang kredibel, ini jelas bukan. Pak Guru tetap sebagai guru yang kredibel, sudah berpengalaman, ini tidak. Pak Guru kredibel karena melaksanakan tugas mengajar sesuai buku pegangan, tidak juga. Pak Guru termasuk guru yang kredibel, ini bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Sebuah benda diluncurkan dari titik P menuju T. Jadi P, Q, R, S, T itu gambarnya tidak terlalu jelas ya. Tapi teman-teman bisa lihat yang paling atas itu P, kemudian Q, bawahnya R, kemudian S yang agak naik sedikit, T turun ya. Benda akan memiliki energi kinetik terbesar pada saat berada di titik mana? Apa T, S, R, Q, P. Teman-teman harus paham ini ya. Jadi dalam
roller coaster ini teman-teman harus mengenal energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ini saya jelaskan, energi karena ketinggian. Ya, karena pengaruh ketinggian. Semakin tinggi benda punya energi potensial yang tinggi. Makanya rumusnya energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. M itu massa, G itu gravitasi, nilainya 10 ya atau 9,8. H itu ketinggian. Gitu ya. Semakin tinggi benda, semakin besar energi potensialnya. Kemudian ada energi kinetik, itu karena kecepatan. Maka rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Setengah dari massa kali kecepatannya dikuadratkan. Nah, teman-teman, pada roller coaster seperti ini itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ini tidak saya tulis di sini ya. Hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi energi mekanik dari P, Q, R, S, T itu sama semuanya. Lah, hukum energi mekanik itu apa? Penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi intinya begini teman-teman, supaya teman-teman lebih jelas. Energi potensial yang ada di atas seperti ini itu kan tinggi. Ketika diluncurkan ke bawah, energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik, teman-teman. Ya, semakin ke bawah, semakin energi potensialnya habis diganti energi kinetik. Ini seperti ini. Nah, ketika di atas energi potensialnya maksimal, ketika di bawah energi potensialnya jadi 0, habis. Ya, diganti semuanya menjadi energi kinetik, maka paling cepat ya di R ini. Nah, ketika naik lagi, ini kan kecepatannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena dikurangi dengan energi potensial yang ketinggiannya sekian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita bahas energi potensialnya paling tinggi ada di P, potensialnya. Kinetiknya paling tinggi di R, tadi yang di bawah tadi ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya energi kinetik terbesar ada di R. Kalau nanti teman-teman ada gambar serupa yang ditanyakan energi potensial maksimalnya ada di P karena faktor ketinggian. Nah, ini teman-teman. Soal-soal seperti ini termasuk karakter soal literasi teman-teman. Kemampuan membaca teman-teman itu sangat diperlukan. Bernalar teman-teman juga sangat diperlukan di situ. Contohnya ini. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada level provinsi terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 49.220.094 jiwa. Diikuti Jawa Timur sebanyak 41 juta jiwa, disusul Jawa Tengah dengan 37,31 juta jiwa. Sementara provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara, yaitu 693.003 jiwa. Gitu ya. Di atas Kalimantan Utara ada provinsi kedua terbawah, ada Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 1,15 juta jiwa. Nah, nanti teman-teman ciri khas dari literasi itu teman-teman diberikan bacaan lumayan banyak gitu ya. Kadang ada yang bacaannya sampai 1 halaman gitu ya. Gitu ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Pernyataan di bawah ini yang tepat sesuai konsekuensi dari persebaran sesuai aliannya di atas adalah, nanti teman-teman diminta menyimpulkan, kemudian bernalar menyesuaikan dengan opsi pilihan gandanya gitu ya. Yang A, kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara. B, besarnya persaingan tenaga kerja paling banyak di Jawa Timur. C, masalah sosial sedikit terjadi di Jawa Barat. D, pembangunan pusat-pusat industri tersedia banyak di Papua Barat. E, kualitas hidup yang lebih rendah mengancam Jawa Barat. Oke teman-teman, berarti teman-teman harus bisa menghubungkan dari masing-masing A sampai E tadi. Potensi kriminalitasnya bagaimana, persaingan tenaga kerjanya bagaimana, masalah sosialnya bagaimana, pusat industrinya seperti apa, kualitas hidupnya seperti apa. Oke, kita berikan penjelasan ya hubungannya ya. Jadi kalau dengan hubungan antara kepadatan penduduk dengan kriminalitas, semakin padat otomatis semakin banyak nilai kriminalitasnya ya, semakin tinggi. Kemudian kalau hubungannya dengan persaingan tenaga kerja, semakin padat maka semakin persaingannya semakin besar. Ya, karena banyak sekali tenaga kerjanya, pekerjaannya tidak sebanding gitu. Jadi semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau kepadatan penduduk dengan permasalahan sosial, semakin padat semakin banyak masalah sosial gitu ya. Pasti teman-teman sudah paham ya. Kepadatan penduduk dengan industri, biasanya industri itu dibangun di sentra-sentra padat penduduk gitu ya teman-teman ya. Jadi semakin padat penduduknya di situ semakin banyak pengusaha yang mendirikan usaha industri di situ gitu ya. Yang terakhir hubungan kepadatan penduduk dengan kualitas kehidupan. Jadi semakin padat kualitasnya semakin kecil gitu ya, semakin menurun.
Teman-teman sudah pasti ya, kalau tempatnya padat, kualitas air bersihnya juga berkurang dan lain-lain. Semakin banyak sampah, jadi kualitas hidupnya semakin turun gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa analisa sekarang. Kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara. Tadi kan potensi kriminalitas paling besar harusnya di tempat yang paling padat, yaitu Jawa Barat ini harusnya. Persaingan tenaga kerja paling banyak juga harusnya di Jawa Barat, bukan di Jawa Timur gitu ya. Masalah sosial terjadi di Jawa Barat sedikit, nah, harusnya paling banyak masalah sosialnya di situ. Paling sedikitnya harusnya di Kalimantan Utara. Pembangunan pusat industri harusnya di Jawa Barat karena paling banyak penduduknya. Kualitas hidup paling rendah mengancam di Jawa Barat ini. Benar ya teman-teman ya. Semakin padat, semakin kualitas hidupnya semakin rendah. Nah, soal-soal seperti inilah yang namanya soal literasi teman-teman. Berikutnya, nah ini teman-teman, kalau teman-teman ada diagram seperti ini, berarti teman-teman ini termasuk soal-soal numerasi ya, atau soal numerik gitu ya. Kita bacakan dulu, di situ disediakan suatu diagram batang. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota koperasi ke pengepul di kota, sebagaimana tertuang dalam grafik ya. Jika total ongkos kirim yang harus dibayar sebanyak 330.000 dengan biaya per kilogramnya adalah 750, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Jumlah hasil panen jagung merupakan hasil panen paling sedikit, jumlah hasil panen jagung kurang dari jumlah panen kedelai, jumlah panen jagung 2 kali jumlah panen kedelai, dan seterusnya. Berarti kalau kita lihat grafiknya seperti ini teman-teman, itu ada tanda tanya, berarti kita cari dulu isinya berapa gitu ya. Caranya bagaimana? Kita buat dulu. Ini grafiknya seperti ini lebih jelas gitu ya. Di situ padinya 200 kan gitu, jelas ya. Kemudian kedelainya adalah 90 gitu ya, kira-kira 90 itu. Kemudian kacang tanahnya itu 50 ya, separuhnya. Kemudian berarti total ongkosnya tadi kan 330 ya kan. Di soal tadi total ongkosnya 330, ongkos per kilogramnya 750, maka berat total hasil panennya tinggal kita bagikan aja. Berapa kilonya? 330.000 dibagi 750. Ketemunya totalnya ternyata 440 kg. Baik padi, kedelai, kacang, jagung. Jadi kita bisa menentukan jagung. Ya, kalau padi ditambah kedelai, tambah kacang, tambah jagung harusnya jawabannya 440. Maka jagung saja 450 dikurangi padinya 200, dikurangi kedelainya 90, dikurangi kacang tanahnya 50, ternyata ketemunya 100. Ya, jadi sudah ketemu jagung, baru kita bandingkan. Nah, itu soal numerasi, teman-teman. Jadi kecakapan teman-teman dalam membaca data, itulah kemampuan numerasi. Ya, kita tuliskan dulu ya supaya teman-teman ingat. Tadi sudah ketemu hasilnya, padinya 200, kedelai 90, kacang tanah 50, dan jagungnya setelah dihitung dengan perhitungan jadi 100 kg. Kita lihat yang A, jumlah hasil panen jagung merupakan hasil panen paling sedikit. Salah ya, harusnya kacang tanah gitu ya. B. Jumlah hasil panen jagung kurang dari jumlah hasil panen kedelai. Salah ya, harusnya lebih karena 90 kedelai, jagungnya 100. Yang C. Jumlah hasil panen jagung 2 kali jumlah panen kedelai, jagungnya 100, kedelainya 90, jadi bukan gitu ya. Jumlah hasil panen jagung sama dengan jumlah padi, ini tidak sama, padinya 200, jagungnya 100. Yang E, jumlah hasil panen jagung setengah dari padi, jagungnya 100, padinya 200, berarti setengahnya dari padi. Yang E berarti jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu soal numerasi ya teman-teman. Jadi jangan bingung, soal-soalnya sudah tersedia di e-book, sudah ada, tinggal teman-teman pelajari saja gitu ya. Lanjut, ini juga termasuk soal numerasi gitu ya. Numerasi, literasi numerasi, ini sama ya. Oke, perhatikan tabel. Nanti teman-teman juga disediakan model tabel. Kadang diagram, kadang tabel. Di situ ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Timbal merupakan bahan isolator baik. Kemampuan mengantar panas pada kuningan lebih baik dibanding besi dan kurang baik dibanding tembaga. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal kuningan. Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan panas dibanding timbal. Berdasarkan hasil percobaan, jadi teman-teman diminta untuk membaca data. Gitu ya. Kita analisa langsung. Timbal merupakan bahan isolator yang baik. Nah, timbal ini kan termasuk jenis konduktor, jadi bukan ya. Ini bukan. Kemampuan mengantarkan panas atau
lebih konduktif ya. Kemampuan mengantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi, benar nggak? Kuningan 109, besinya 73, benar. Kurang baik dibandingkan tembaga, benar ya. Yang kedua itu benar. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal. Tembaganya 34, timbalnya itu mana? Tembaga tadi berapa? Tembaga 385 lebih baik daripada timbal. Oke, tembaga konduktor yang baik dibanding timbal dan lebih baik dari kuningan ya, benar juga. Nah, karena di situ yang 4 itu besi merupakan bahan yang kurang baik. Ini salah ya, ini salah. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, ini teman-teman. Ini kemampuan teman-teman dalam membaca data, itulah literasi numerasi. Berikutnya. Soal ini soal jenis literasi teman-teman, dan ini saya mengalami salah jawaban di e-book. Silahkan teman-teman edit ya. Mohon maaf sekali ini belum sempat diedit ya. Yang benar ini nanti ya teman-teman ya. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak Ferdi Sambo ya, dalam kasus penembakan Brigadir J, yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI. Ini saya kasih garis merah, yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak Ferdi Sambo. Nah, kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan tersebut? Apakah benar nih ya? Berarti teman-teman harus bisa menyimpulkan apakah benar Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait itu ketua KPAI. Nah, kita cari dulu jawabannya gitu ya. Jadi kemampuan teman-teman dalam berliterasi gitu ya. Nah, ternyata Kak Seto itu tugasnya di LPAI teman-teman, bukan KPAI ya. LPAI. Sementara Aris Merdeka Sirait itu di Komnas PA, bukan KPAI, tidak sama. LPAI dan Komnas PA itu dua-duanya adalah lembaga swadaya masyarakat, bukan milik negara. Bukan lembaga independen milik negara gitu ya, tapi lembaga swadaya masyarakat. LSM lah itu ya, bukan miliknya negara ya. Jadi berita ini bisa dipastikan bahwa itu salah ya. Karena tadi beritanya Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI, harusnya tidak. Dua-duanya adalah di luar dari KPAI. Ada LPAI dan Komnas PA. Berarti itu harusnya berita tidak benar. Jadi jawabannya B tidak mungkin, jawaban yang D nggak mungkin, E yang nggak mungkin. Jadi jawabannya kalau nggak A ya C. Tadi kita sudah bahas ya. Kak Seto itu di LPAI, Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Maka jawaban yang benar C. Ini ya teman-teman ya, bagi teman-teman e-booknya yang masih jawaban B, dibenarkan dulu gitu ya. Ini sudah saya klarifikasi gitu ya. Berikutnya teman-teman, ini jenisnya adalah jenis numerasi gitu ya teman-teman. Nah, kadang-kadang soal jenis numerasi itu seperti ini. Gitu ya, berupa seperti paragraf tapi di dalamnya adalah penuh dengan hitungan gitu ya. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam, ukurannya 5 x 4 meter, tingginya 3 meter. Ya, bagian dalam panjangnya 5, lebar 4, tingginya 3. Pada kamar tersebut pintu kamar dengan ukuran 1 meter x 2 meter dan jendelanya 50 cm x 100 cm. Jika setiap 6 meter persegi memerlukan 1 kg cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa cat? Oke, kita hitung dulu luas dinding yang akan dicat. Luas dinding yang akan dicat kan berarti kelilingnya dulu kan 5 4 5 4 ya, keliling dari bawah ya, yang lantainya kan panjangnya 5, lebarnya 4. Jadi 5 tambah 4, 5 tambah 4 gitu ya. Kelilingnya itu dikalikan tingginya. Kan yang dicat bukan alasnya kan, hanya temboknya. Hanya temboknya ya, masing-masing berarti keliling kali tingginya kan gitu. Keliling kali tingginya 54 kali 3. Nah, sekarang dikurangi. Kenapa dikurangi? Itu dikurangi pintunya, teman-teman. Pintunya kan 1 kali 2, kemudian ada jendela 50 kali 100 cm diubah ke meter 0,5 dan 1 kan gitu. Oke, paham ya, teman-teman. Nah, sekarang kita hitung 54 itu berarti ada 18 kali 3, ya kan? 1 kali 2 2, 0,5 kali 1 0,5. Totalnya berarti 18 kali 3 itu 54, 2 kali ditambah 0,5, 2,5. Jadi 54 dikurangi 2,5 itu 51,5. Itu luas dinding yang akan dicat.
Nah, padahal setiap 6 meter persegi butuh 1 kilo, berarti kita tinggal bagi saja 51,5 tadi yang luas yang akan dicat tadi dibagi dengan tadi 6 per 6 meter persegi, ketemunya 8,5 kg gitu ya. Jadi yang paling mendekati minimal harus beli berapa? Ini kan tidak ada 8,5. Kalau kita butuh 8,5 masa kita beli 8 kilo kan pasti tidak cukup gitu ya. Kalau 10 kelebihan. Kalau 9 ya pas kelebihan sedikit lah. Jadi kita lebih hemat. Nah, itu namanya kemampuan literasi numerasi teman-teman. Termasuk literasi finansial yang ini gitu ya. Jadi jawabannya 9. Kalau 10 boros. Kalau 8 kurang. Jadi yang paling tepat 9. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris, mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Kebutuhan beras setiap minggunya sekian, atau 245 kg. Jika saat Ibu Yuni mempunyai 150 kg dan menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, maka dia perlu memberi beras tambahan berapa? Itu juga termasuk jenis numerasi, teman-teman. Ya. Oke, kita kerjakan dulu. Ini Bu Yuni punya rumah makan ya. Menyetok beras supaya tidak habis, kebutuhan beras setiap minggunya sekian. Sekarang dia punya sekian, ingin stok beras cukup untuk 50 hari gitu ya. Oke. Jadi kita bisa buat perbandingan persediaan beras dan waktu. Tadi kan 245 kilo itu untuk 7 hari atau 1 minggu kan. Nah, pertanyaannya sekarang mau dicari yang 50 hari. Berarti kita cari X-nya, persediaan berasnya butuh berapa. Gitu ya. Jadi 245 per X yang akan dicari sama dengan 7 per 50. Mencari X mudah. Silangannya X itu dengan angka 7, maka 7 taruh bawah. Yang lain dikalikan bagian atas. Jadi 245 kali 50 bagi 7, ketemunya 245 dibagi 7 bisa ketemunya 35, jadi 35 kali 50 kan. Jadi 1750. Butuhnya 1750. Padahal di situ dia punya persediaan 150, berarti kita tinggal kurangi aja. Sudah punya 150 berarti kita harus butuh lagi 1750 dikurangi 150. Ketemunya 1600 kilogram gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya 1600. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini kemampuan numerasi juga ini. Numerasi berikutnya. Pak Randy ingin menutup lantai rumahnya yang ukurannya 6 kali 8. Namun ia masih menimbang-nimbang keramik mana yang akan digunakan supaya biayanya minimal. Jadi ini literasi finansial juga ya. Literasi finansial tapi juga memanfaatkan kemampuan numerasi gitu ya. Jika pilihan keramik seperti pada tabel, maka Pak Randi sebaiknya memilih keramik apa? Itu ya. Oke, kita kerjakan dulu. Luas lantainya kan 6 kali 8, 48 meter persegi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. A itu kan luasnya 1. Ya kan? Yang A luasnya 1, harganya 46.000. Jadi 48 tadi dibagi 1 kan? Perluasnya kan, jadi 48 tadi dibagi 1. 48 itu dari mana? 48 itu luas lantainya teman-teman. Luas lantainya dibagi luas keramiknya per keramiknya. Jadi 48 bagi 1 kali 46.000 ya. Ketemunya 2.208.000. Yang B itu luasannya itu satu paketnya adalah 0,95 meter. Harganya 44.000, jadi 48 per 0,95 kali 44.000 ketemunya 2.223 sekian, jadi lebih mahal. Yang C 0,99 kali 0,99 itu luasnya per keramiknya. Ya, kemudian harganya per meternya adalah harganya per 0,99-nya adalah 45.000. Jadi 48 luasannya dibagi 0,99 kali 45.000 ketemunya 2.181.818, lebih murah. Lebih murah daripada A dan B gitu ya. Yang C dihitung seperti itu juga, ketemunya 2.204. Ini lebih mahal daripada yang C.
Yang E ketemunya ternyata 2.200.000. Ini berarti yang paling murah yang tipe C kan teman-teman. Kan gitu. Jadi teman-teman harus bisa menghitung seperti ini. Lah ukurannya yang depan buat apa? Nah, enggak usah kita pakai. Kita lihatnya luas perdusnya saja. Karena pembeliannya kan perdus gitu ya. Nah, jawabannya yang C. Berikutnya, berdasarkan data, ini berarti literasi teman-teman. Berdasarkan data jumlah penduduk tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat 48,27 juta, disusul Jawa Timur 40,27 juta, Jawa Tengah 36,52 juta, Sumatera Utara 14,8 juta, Bantennya 11,9 juta. Persebaran ini tidak banyak berubah dari data tersebut, maka didapat analisis yang tepat sebagai akibat dari persebaran tersebut. Nah, teman-teman harus bisa menghubungkan masing-masing gitu ya. Yang A, tingkat persaingan memperoleh pekerjaan paling ketat di Jawa Timur. Tidak ya, harusnya paling ketat di Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara. Tidak ya, harusnya yang paling ketat di Jawa Barat gitu ya. Dibandingkan dengan Banten, persaingan memperoleh pekerjaan di Sumatera Utara lebih rendah ya. Ini salah, yang ini juga salah. Nah, Sumatera Utara tadi kan berapa tadi? 14,8 ya. Bantennya 11,9, berarti lebih padat Sumatera Utara gitu ya. Harusnya persaingannya lebih besar yang Sumatera Utara gitu ya. Yang C, penduduk di Jawa Barat lebih banyak memperoleh pekerjaan yang layak. Ini tidak ya, semakin padat maka persaingannya semakin tinggi, jumlah persaingannya tinggi, pekerjaannya semakin tidak layak kan, karena banyak yang sudah diterima, yang banyak juga yang tidak diterima gitu ya. Provinsi Banten menjadi provinsi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang sangat besar. Ini tidak ya, jumlah lapangan yang pekerjaan yang besar itu tergantung dari jumlah penduduknya. Semakin banyak jumlah penduduknya, lapangannya semakin banyak, tapi persaingannya juga semakin banyak juga gitu ya. Jadi jawabannya ini kemungkinan kesenjangan sosial semakin lebar di Jawa Barat. Benar, karena terlalu padat tadi. Semakin padat, semakin banyak persaingan, semakin kesenjangan sosialnya semakin tinggi. Nah, ini adalah kemampuan teman-teman dalam literasi, teman-teman. Jadi tidak usah bingung ya. Teman-teman cari di e-booknya yang model seperti ini, namanya literasi numerasi. Berikutnya, hasil percobaan. Timbal merupakan bahan konduktor yang paling baik di antara semua bahan dan sekian. Gitu ya. Ya, kita langsung analisa saja, soalnya seperti ini modelnya. Ini juga termasuk literasi ya teman-teman. Ya, di mana teman-teman harus membaca data, kemudian menghubungkan dengan hasil percobaannya itu. Benar enggak apa yang dianalisis oleh teman-teman gitu ya. Oke, kita lihat nomor 1. Timbal merupakan bahan konduktor yang paling baik di antara semua bahan. Di situ timbalnya adalah 47. Harusnya tembaga yang paling baik kan gitu. Jadi yang nomor 1 jelas tidak. Dengdon ya. Aluminium merupakan bahan konduktor yang sangat baik jika dibandingkan besi timbal. Aluminium 205, besinya 73, timbal 47, berarti lebih baik. Ya, berarti ini centang. Tembaga aluminium timbal merupakan bahan konduktor yang baik, tiga-tiganya baik. Tembaga aluminium timbal itu memang konduktor semua itu. 1 sampai 5 itu konduktor semua, konduktor baik semua itu ya. Besi dan kuningan memiliki kemampuan mengantar panas yang sama baiknya, jelas tidak. Yang besinya itu 73, kuningannya 109 kan jauh ya. Ini tidak. Maka jawaban yang paling baik adalah 2 dan 3. Nah, ini dari teman-teman bisa baca data kan gitu ya. Berikutnya teman-teman akan disajikan gambar diagram seperti ini. Ini namanya diagram garis. Jika suhu mula-mula wadah A 10 derajat Celcius, wadah B-nya 29 derajat Celcius, maka besar perubahan suhu yang terjadi pada kedua wadah tersebut adalah titik-titik. Yang A, perubahan suhu A sebesar 55 derajat Celcius, dan perubahan suhu wadah B ini ya bukan ada ya, tapi A. Perubahan suhu A sebesar 55 Celcius, B-nya 71 Celcius. Yang B, perubahan suhu yang A itu 63, B-nya 100. Yang C, perubahan suhu B 55, A 71. Jadi kita harus cari dulu ya perubahan suhunya. Mula-mulanya tadi 10 ya, B-nya 29. Ingat-ingat, A-nya 10, mula-mulanya, B-nya 29. Wadah A suhu awalnya kan 10, suhu akhirnya ternyata 65 kan menurut grafik tadi. Perubahan suhunya berarti 65 dikurangi 10 kan 55. Wadah B suhu awalnya tadi 29,
Berdasarkan grafik tadi suhu akhirnya adalah 100. Maka perubahan suhunya 71 gitu ya teman-teman. Tinggal dihitung seperti itu. Gitu ya, sama nih ya. Maka jawaban yang tepat yang mana tadi? A tadi sebesar 55, B-nya 71 gitu ya. Jadi yang A ini yang benar. Ini grafiknya teman-teman mungkin tidak terlalu jelas gitu ya, tapi di sini kelihatan lumayan jelas gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya A. Berikutnya ada soal lagi, ini namanya soal juga literasi numerasi, ini dua-duanya juga ada. Jadi nanti teman-teman akan dibuatkan data, kemudian mencocokkan data tersebut dengan diagram yang relevan. Ini juga termasuk jenis literasi numerasi. Bu Ani menganalisis hasil ulangan bab pecahan KKM-nya di 7 kelas bagi berikut ya. Kelas A itu 25, B 17 ya. Banyak yang siswa lulus KKM ya. C 26, D 25, E 24, F 19, G 23. Bu Ani mengubah tabel di atas supaya dapat dengan mudah diamati kuantitas siswa yang lulus KKM di setiap kelas. Grafik yang tepat yang mana? Biasanya kalau banyak siswa yang lulus itu yang paling cocok adalah data ini teman-teman, data batang, diagram batang teman-teman ya. Nah, kalau diagram garis itu biasanya data kontinu, tidak data tunggal. Kan pada grafik ini, pada diagram yang soal itu, diagram tabel ya, pada tabel soal tabel itu jenisnya adalah data tunggal. Maka yang paling cocok adalah diagram batang. Kalau tidak percaya teman-teman lihat aja itu hasilnya. Itu ya. Berikutnya, selesai latihan musik Andi, Budi, Candika, Desi pulang ke rumah masing-masing naik taksi online. Biaya taksi online 3.500 per kilometer dan total biaya yang dibayarkan keempat anak tersebut adalah 115.500. Jarak rumah keempat anak tersebut ada grafiknya. Ini juga literasi numerasi teman-teman. Soal-soal numerasi atau kalau dalam SD SMP itu namanya AKM. Soal-soalnya memang modelnya seperti ini. Caranya sama seperti tadi, kita cari dulu yang belum ada dengan data-data pada soal itu ya. Andi sudah ada, Budi Anda, berarti kita cari Cantika yang belum ada. Ada tanda-tandanya di situ. Desinya ada. Cari dulu ya, kita cari dulu. Oke, caranya begini. Andi jelas 12, ya, Budi 6. Ya, kemudian desinya adalah 7 gitu ya. Nah, jarak total itu kan biaya total dibagi tarif ya. Tadi biaya total keempat anak tersebut kan 115.500. Tarifnya per kilometernya 3.500. Berarti jarak total dari keempat siswa itu 33 km. Maka teman-teman bisa mudah sekali mencari Cantika. Totalnya 4 anak 33, si Andi sudah 12, si Budi 6, si Desi 7, berarti 33 dikurangi 12, 67 kan gitu. 12 67 itu 25, jadi 33 kurangi 25 berarti Cantikanya 8 km gitu teman-teman ya. Nah, kita tulis dulu. Andi 12, Budi 6, Desi 7 dan Cantikanya tadi 8 km. Sekarang kita baru analisa A sampai E. Itu ya nanti teman-teman ya kalau ada soal seperti ini ya. Dibandingkan rumah Budi, rumah Cantika lebih dekat dengan tempat latihan musik. Budi tadi 12. Cantika itu tadi 8, berarti yang lebih dekat mana? Yang Cantika. Maka ini salah ya. Dibandingkan rumah Budi, rumah Cantika lebih dekat. Budinya 6 ya. Budi 6, Cantika 8 berarti salah. Yang B, Cantika paling jauh, salah. Harusnya Andi. Yang C, Andi Cantika ke tempat musik mendekati sama. Andi Cantika selisih banyak, selisih 4, tidak mungkin. Yang D, jumlah rumah Cantika yang paling dekat. Tidak, yang paling dekat harusnya Budi. Ya, dibandingkan rumah Desi, rumah Cantika lebih jauh. Desi 7, Cantika 8, berarti lebih jauh Desi. Benar ya, berarti yang E ya. Begitu caranya teman-teman. Jadi tidak usah bingung.
Oh, ini harus ada literasi numerasinya, Kak. Saya ragu gitu ya. Padahal di soal-soal ini sudah ada gitu ya. Fokus berarti begitu. Kalau begitu teman-teman fokus aja pada e-book bagian belakang. Bagian belakang itu banyak sekali yang FR bagian belakang baik di e-book utama maupun e-book lanjutan. Kalau e-book lanjutan halaman semuanya dicari, itu relevan semua, itu baru semua. Kalau yang e-book utama lihat bagian belakang itu semuanya adalah mode baru gitu ya teman-teman ya. Nah, ini semuanya ada literasi numerasinya. Cermati teks narasi berikut. Joko Pinurbo adalah seorang penulis terkenal yang lahir di Sukabumi pada tanggal 12 Mei 1962. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Magelang dan melanjutkan ke salah satu IKIP di Yogyakarta. Masa kecilnya sering sakit-sakitan, ia bahkan dikenal sebagai pribadi yang tertutup, minder. Joko Pinurbo jarang bergaul dengan teman-teman seusianya. Setelah dewasa, Joko Pinurbo tinggal bersama keluarga di Yogyakarta. Dia hidup berdampingan secara harmonis bersama masyarakat setempat, aktif di pertemuan warga dan acara-acara sosial. Kedekatannya dengan masyarakat memberinya inspirasi dalam tulisan-tulisannya. Ia saat ini dikenal sebagai sastrawan Indonesia yang paling produktif. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Beberapa puisinya diubah menjadi lirik lagu, bahkan sejumlah sajaknya dipakai pula untuk iklan gitu ya. Bahwa paragraf tersebut adalah narasi adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menentukan strukturnya gitu ya. Strukturnya. Kita lihat pilihan gandanya teman-teman. Nih pilihan gandanya seperti ini. Orientasi, kode, resolusi, komplikasi. Padahal tadi teman-teman ya, itu paragrafnya sudah urut. Paragrafnya sudah urut gitu ya. Ada orientasi, ada kode dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita berarti harus lihat untuk struktur teks yang narasi itu apa saja. Nah, ini teman-teman saya berikan gambaran seperti ini. Urutan teks narasi itu dari orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Orientasi pengenalan tokoh, komplikasi mulai ada masalah, resolusi ada solusinya. Kemudian kode itu adalah pesan terakhir ya, pesan amanat yang bisa diambil itu ya. Itu namanya kode. Oke. Jadi yang mana itu? Yang urutannya orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Yang D ini ya teman-teman. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Sudah urut tadi paragrafnya. Pertanyaan selanjutnya, Belanda menyerah kepada Jepang tanggal 8 Maret 42 setelah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Selanjutnya Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Penjajah Jepang berakhir dengan menyerahnya Jepang pada sekutu di akhir Perang Dunia II tanggal 15 Agustus 1945. Selama penjajahan Indonesia berada dalam kondisi penuh penderitaan. Indonesia hidup dalam kemiskinan dan pembodohan. Banyak pahlawan yang berjuang hingga darah terakhir demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mampu terlepas dari bangsa penjajah. Narasi tersebut mengandung makna proklamasi sebagai, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Titik darah penghabisan para pahlawan Indonesia. Impian cita-cita bangsa Indonesia, akhir penderitaan bangsa Indonesia, atau hadiah atas kekalahan Jepang atas sekutu. Kalau hadiah tidak mungkin itu ya. Nah ini fokusnya teman-teman lihat ini. Akhirnya 17 Agustus 45 Indonesia mampu terlepas dari penjajahan. Itu artinya apa? Berarti kita harus mempelajari makna-makna proklamasi. Terutama kalau teman-teman mau pelajari makna proklamasi, harusnya teman-teman lihat di pembukaan UUD ya teman-teman. Di pembukaan UUD itu teman-teman bisa lihat makna proklamasi banyak. Salah satunya adalah puncak perjuangan mengusir penjajah. Ya, itu narasinya begini, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka terlepas dari tindasan. Ya. Makna yang lain contohnya adalah negara Indonesia resmi berdiri. Jadi proses proklamasi itu secara hukum lahirnya Indonesia. Hukum kolonialnya sudah tidak berlaku, diganti dengan hukum Indonesia itu sendiri. Mewujudkan persatuan dan kesatuan itu makna proklamasi berikutnya. Ya. Kemudian amanat dari rakyat,
Di proklamasi itu sebenarnya adalah amanat atau pesan dari rakyat gitu ya. Di mana mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Yang kelima itu proklamasi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Gitu ya. Pemerintah yang diakui oleh rakyatnya. Itu intinya gitu teman. Jadi di sini kita bisa lihat ya, karena di sini terlepas dari bangsa penjajah, maka makna proklamasinya adalah puncak perjuangan kemerdekaan. Kenapa tidak B titik darah penghabisan? Ya bukan. Karena kita fokusnya bukan di darah hingga darah terakhir bukan, tapi di situ adalah fokusnya di 17 Agustusnya itu Indonesia terlepas dari bangsa penjajah. Jadi itu adalah puncak dari perjuangan para pahlawan gitu ya. Berdasarkan data pada grafik tersebut pernyataan yang benar. Ada ini grafiknya ini teman-teman. Dilihat teman-teman itu grafiknya tidak terlalu jelas ya, tapi di situ adalah grafik nilai, di mana grafik nilai itu data tunggal masing-masing siswa sendiri-sendiri, bukan data kelompok ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kadang-kadang ada data tunggal, kadang-kadang ada data kelompok. Ya, cara menentukannya beda. Satu, menentukan nilai masing-masing di siswa. Kedua, menghitung banyak nilai siswa. Yang ketiga, menjumlahkan nilai semua siswa. Keempat, jumlah nilai semua siswa dibagi banyak nilai. Yang kelima, jumlah nilai semua dibagi banyak siswa. Oke. Nah, kalau data namanya kan data tunggal, berarti pertama teman-teman itu baca datanya dulu. Diagramnya dibaca, ditentukan dulu nilai-nilai masing-masing siswa ini. Pertama itu. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja nilainya berapa. Ya. Setelah dijumlahkan kita bagi dengan banyaknya siswa. Banyak siswa ada berapa? Yang bagian bawah itu. Bukan banyak nilai tapi banyak siswa. Gitu ya teman-teman. Kalau banyak nilai misalkan ada sama-sama 78 maka dihitung 78 saja. Yang salah satu saja kan bukan. Yang jadi fokus adalah banyaknya siswa. Kalau siswanya 20 ya dibagi dengan 20. Nilai dari 20 siswa dijumlahkan baru dibagi 20. Jadi yang benar adalah langkahnya 1, 3, 5. Oke, soal berikutnya. Ini nanti teman-teman akan disajikan satu gambar gitu ya. Kemudian diberikan suatu deskripsi soalnya ya, yang lumayan panjang gitu ya. Ini mirip-mirip dengan soal-soal literasi, modelnya seperti ini teman-teman. Ada gambarnya, kemudian ada teksnya gitu ya, yang agak panjang gitu ya. Kemudian teman-teman akan diminta menyimpulkan atau pertanyaan sejenisnya gitu ya. Oke, kita bacakan dulu, ini ada gambar di situ. Kemudian berdasarkan gambar di atas, Pak Agus sebagai seorang petani menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pencemaran air sungai adalah limbah cair pabrik, aktivitas pertanian dengan penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol, dan aktivitas mencuci pakaian yang limbahnya dibuang ke sungai. Jadi ada 3 yang diamati oleh seorang petani. Ya, Pak Agus ini mengamati ada 3. Ya, tadi saya ulangi lagi, ada limbah dari pabrik, kemudian limbah kimia dari pupuk kimia, kemudian yang ketiga adalah limbah rumah tangga yang mencuci pakaian yang limbahnya dibuang di sungai. Oke, berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya Pak Agus untuk menangani limbah. Jadi proses menangani limbah yang paling tepat itu yang mana gitu ya. Mengajak warga untuk memprotes pabrik yang membuang limbah ke sungai, ini tentu saja kurang tepat gitu ya. Menulis artikel tentang bahaya pencemaran lingkungan terhadap hasil pertanian, ini juga kurang tepat. Mengajak warga memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik buatan, ini juga tidak tepat. Melaporkan pemilik pabrik pada pihak berwajib, ini juga tidak tepat ya. Mengajak warga untuk berhenti mencuci pakaian di sungai. Nah, ini yang paling tepat. Berdasarkan teks gitu ya. Karena salah satu pencemaran itu akibat air deterjen atau air deterjen itu menjadi limbah untuk sungai gitu ya, teman-teman. Cocok dengan deskripsinya. Soal berikutnya nanti teman-teman disajikan teks panjang sekali seperti ini. Kemudian teman-teman diminta untuk
menganalisa mana paragraf yang termasuk narasi, eksposisi, deskripsi, persuasi, argumentasi. Tapi beberapa contoh soal ya asli ya, contoh soal asli yang beredar di Telegram dan lain-lain, teman-teman juga pasti tahu. Biasanya di bagian akhirnya sudah diterangkan jenis paragrafnya. Jadi teman-teman kadang-kadang tidak usah baca teksnya, ya. Lihat saja ke soalnya. Bila penulis tujuannya menggambarkan kondisi suatu tempat seperti kondisi aslinya, pasti itu artinya adalah paragraf deskripsi, menggambarkan suatu tempat yang bisa dilihat, dirasakan, ya, dengan indera, bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa pembau, gitu ya. Nah, ini pasti jawabannya deskripsi. Maka yang paling cocok jawabannya ya nomor C, ini deskripsi, gitu ya. Nah, kita lihat benar enggak yang C itu deskripsi, paragraf 2-nya. SD Antariksa siap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Di gerbang sekolah terpasang spanduk, nah kelihatan kan, ukurannya besar, gitu ya, pentingnya 3M. Di depan pintu, nah jadi seolah-olah kita itu dibawa ke suasana itu benar-benar real, benar-benar seperti nyata. Teman-teman bisa merasakan situasinya di situ, gitu ya. Jawaban yang paling tepat ya deskripsi itu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ini ya. Kalau narasi itu urutan kronologi suatu peristiwa. Kemudian kalau eksposisi itu teks berita ya teman-teman. Informatif biasanya bahasanya adalah bahasa formal, kaku, formal gitu ya. Kemudian kalau deskripsi menggambarkan situasi, kondisi yang bisa dirasakan oleh indera. Kemudian kalau persuasi itu ada unsur ajakannya. Kalau argumen itu pendapat yang biasanya disertai data-data yang menguatkan supaya pendapatnya bisa diterima oleh orang lain kan gitu ya. Itu. Jadi karena ini yang ditanyakan adalah menggambarkan kondisi, maka jawaban yang paling tepat C ini. Nah, saya tidak perlu baca ini teksnya panjang sekali. Langsung teman-teman lihat bagian bawahnya. Itu mengurangi waktu ya. Lumayan lah, intinya kita bisa hemat waktu. Soal berikutnya teman-teman disajikan seperti ini. Ini gambar PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Berdasarkan gambar tersebut, air di bendungan mengalir melalui pipa pesat untuk menggerakkan baling-baling turbin. Pada poros turbin terhubung ke generator yang menghasilkan energi listrik dan membawa listrik ke rumah dan industri. Perubahan energi yang terjadi adalah, kita lihat pilihan gandanya, kinetik, potensial, mekanik, listrik, dibolak-balik. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi dalam PLTA itu biasanya ada bendungan. Tujuan dari bendungan adalah untuk meningkatkan energi potensialnya. Energi potensial itu energi karena faktor ketinggian. Jadi semakin tinggi air, nanti kalau turun ke bawah itu energi potensialnya kan besar, nanti turun ke bawah itu diubah menjadi energi kinetik. Semakin tinggi air yang dibendung, ketika dialirkan lagi nanti kecepatannya semakin tinggi. Karena energi potensial tinggi diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetiknya juga tinggi. Nah, ini. Jadi energi potensial ketika dialirkan menjadi energi kinetik. Kemudian dari energi kinetik tersebut akan diarahkan menuju baling-baling. Digunakan untuk memutar baling-baling dengan arah tertentu. Nah, itu namanya energi mekanik atau energi gerak. Ada arah tertentunya gitu ya teman-teman. Kalau energi kinetik kan lurus gitu aja. Kalau mekanik itu ada proses pemutarannya gitu ya. Ada energi geraknya di situ. Kemudian energi ini disambungkan atau dihubungkan ke generator untuk diubah menjadi elektromagnetik, menjadi listrik gitu ya. Jadi urut-urutannya dari energi potensial menjadi kinetik, menjadi mekanik, kemudian menjadi listrik. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Berikutnya, teman-teman akan disajikan teks ini, jenisnya adalah juga jenis literasi, teman-teman. Saya sengaja tidak memisahkan antara soal literasi, numerasi dengan soal itu karena yang penting itu FR-nya sudah masuk semua, kita tinggal bahas gitu ya. Oke. Teks berikut untuk menjawab 2930 ini jenis teksnya adalah teks literasi gitu ya. Pemerintah terus menggaungkan penyelamatan lingkungan melalui gerakan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu dimaksudkan mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Reuse memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai untuk kepentingan lain. Recycle adalah mendaur ulang bekas menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah, gerakan ini diharapkan mampu mengurangi kerusakan lingkungan akibat sampah.
Hal ini telah direspon masyarakat dengan berbagai tindakan. Sebagian besar pedagang kecil sudah tidak menyiapkan kantong plastik. Beberapa perkantoran mewajibkan karyawannya membawa numblex untuk tempat minum. Ya, di beberapa kompleks perumahan menghiasi terasnya dengan pot-pot bunga bekas, kaleng susu, dan botol plastik. Bahkan ada yang menjual tikar hasil dari sampah tanaman enceng gondok. Nah, berdasarkan teks tersebut, implementasi 3R yang paling tepat. Oke, kita langsung analisa saja. Redus ini pasangannya dengan yang A ya, yang warnanya apa namanya itu, apa ya namanya itu, krem-krem apa bagaimana, saya tidak terlalu bisa warna apa ini namanya. Redus itu pot kaleng, pot dari kaleng. Teman-teman harus tahu redus itu mengurangi barang-barang yang berpotensi menjadi sampah kan itu ya. Pot dari kaleng itu kalengnya kan sudah dipakai, berarti harusnya pot dari kaleng itu bukan redus tapi reuse, digunakan kembali untuk kepentingan yang lain gitu ya. Jadi tidak mungkin tikar dari enceng gondok itu harusnya bukan reuse. Reuse itu contohnya ya pot dari kaleng tadi, penggunaan untuk kepentingan lain gitu ya. Kalau tikar dari enceng gondok itu memproduksi barang baru dari barang sampah, itu namanya recycle gitu ya. Membawa tas sendiri ini harusnya reduce, ini kebalik-balik semua tiga-tiganya ini. Kemudian yang bagian bawah yang warnanya biru kita lihat reduce membawa numblex, ini benar. Numblex itu tempat minum, jadi tidak dibiasakan untuk membawa plastik minum kan gitu ya. Tapi yang bisa digunakan berulang-ulang, gitu ya, membawa numblex. Boleh ini reduce benar ya. Reuse tikar dari enceng gondok, tikar dari enceng gondok itu bukan reuse teman-teman, karena itu produk baru gitu ya, dari sampah. Itu namanya harusnya recycle. Pot dari botol bekas itu berarti kan mendaur ulang, bukan namanya, menggunakan kembali untuk kepentingan lain kan. Jadi ini harusnya pakainya reuse yang pot dari bekas. Maka jawaban yang tepat yang hijau itu ya. Membawa numblex itu reduce, pot dari botol bekas itu reuse, recycle-nya tikar dari enceng gondok itu teman-teman ya. Soal berikutnya, nanti teman-teman disajikan gambar di sini ada gerobak yang ditarik oleh dua orang, kemudian ada yang mendorong. Jadi tiga-tiganya ini uh, saling saling apa namanya itu, resultannya tinggal dijumlahkan karena arahnya sama semua, gitu ya. Gerobak berisi pasir mendapatkan beberapa gaya. Ada 3 orang A, B, C, 140, 160, 180. Kita langsung aja tulis karena di sini A, B, C ini resultannya adalah ditambahkan, maka apa namanya gaya totalnya adalah 480 kan gitu ya. Mendapatkan percepatan 80 meter per sekon memindahkan 60 kg. Masanya 60 kg. Benar nggak ini percepatannya 8 meter per sekon? Kita bisa mencarinya dengan merumuskan A sama dengan F per M kan. A itu F per M, 480 dibagi 60 benar 8 meter per sekon. Ya, percepatannya benar 8 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian jika ABC memberikan gaya sebesar tersebut, jadi gayanya sama, F awal dan F akhirnya sama. Oke, kita tulis F akhirnya sama. Memindahkan pasir percepatannya ternyata lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Kalau percepatannya 12, kira-kira masanya bagaimana? Dengan rumus tadi bisa kan? Mencari M berarti F per A. F-nya 480, A-nya 12 jadi 40 kilo. Kalau mau semakin cepat, maka masanya semakin dikurangi kan lebih cepat kan? Kan logikanya gitu. Semakin besar masanya maka percepatannya semakin rendah. Semakin berat kan semakin rendah kan gitu ya. Itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, 40 kg. Oke, sebagai info, selain dari Majalah menyediakan konten video YouTube yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya, dari Majalah juga ada teman-teman yang ingin versi fullnya, teman-teman bisa baca e-booknya. Bagi teman-teman yang mau memesan e-book untuk tes substansi PBG Prajabatan 2025, itu teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini ya teman-teman ya. Harganya cukup 50.000, teman-teman bisa akses semua jenis soal yang nanti dikeluarkan di PPG Prajabatan. Ada literasi numerasi dan juga tes substansinya. Oke, itu aja teman-teman ya.
Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune di channel kita tercinta. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kita dari My Channel, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sehingga teman-teman nanti setiap kali dari My Channel mengunggah program untuk belajar P3K, teman-teman sudah mendapatkan notifikasinya, tinggal diklik aja kemudian bisa menonton sambil belajar gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.